Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Indeks harga saham gabungan kemarin berada di zona hijau dan sempat menembus level 7.008. Namun indeks akhirnya ditutup menguat 8,82 poin atau 0,13% di level 6.966,65. Penguatan IHSG di penutupan 30 Agustus kemarin masih ditopang kenaikan sektor infrastruktur 2,21%. Indeks harga saham gabungan masih menuai apresiasi 0,13% dan mengantongi tambahan 8,82 poin sehingga menguat ke angka 6.966,65 dan sampai penghujung perdagangan Rabu 30 Agustus 2023, pergerakan saham rupanya masih didominasi oleh tren stagnan. Merujuk dari sumber yang sama dikabarkan terdapat 266 saham bergerak mendatar, 252 saham bergerak turun, sedangkan 239 saham sisanya terpantau bergerak naik. Indeks harga saham gabungan kemarin sempat menembus level 7.008. Meski demikian, indeks akhirnya ditutup menguat 8,82 poin atau 0,13% ke level 6.966,65. IHSG beberapa kali mencapai level tertinggi diantaranya pada tanggal 8 Februari, 27 April, dan pada sesi 1 kemarin. Penguatan IHSG di penutupan sore kemarin ditopang kenaikan beberapa sektor, mulai dari sektor infrastruktur menguat 2,21%, sektor kesehatan 1%, sektor barang baku 0,29%, dan sektor industri yang menguat 0,11%. Sementara itu, sektor yang memimpin penurunan adalah sektor transportasi dan logistik turun 0,61%, sektor teknologi yang turun 0,43%, dan sektor konsumsi primer yang turun 0,39%, serta sektor keuangan yang hanya melemah 0,24%. Sementara itu, saham Telkom dan Jasa Marga menjadi penopang IHSG dengan masing-masing penguatan 2,42% dan 9,98%. Sementara dua saham menjadi pemberat IHSG yaitu BBRI yang melemah 1,34% dan Pegas yang melemah 4,45%. Berbagai sumber IDX Channel. Saham emiten perbankan berkapitalisasi pasar terbesar keempat di bursa yakni PT Bank Mandiri Tbk terpantau melonjak dan kembali mencetak rekor tertinggi barunya pasca pemecahan saham pada perdagangan C1 Rabu 30 Agustus 2023 di level 6.100. Meski pada penutupan saham BMRI hanya mampu menguat 0,42% di level 5.973. Saham PT Bank Mandiri Tbk terpantau melonjak dan kembali mencetak rekor tertinggi barunya pasca pemecahan saham pada perdagangan sesi 1 Rabu 30 Agustus di level 6.100. Meski demikian, penguatan tersebut tidak berlangsung lama. Saham emiten perbankan ini finish di level 5.975 dan menguat 0,42% pada penutupan kemarin. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saham BMRI mencapai 6.100 per unit atau level tertinggi baru pasca pemecahan saham atau stock split. Adapun level pasca stock split terakhir BMRI dicetak pada Senin lalu di harga 6.000 per unit. Pada momen tersebut, saham BMRI sudah diperdagangkan sebanyak 8.508 kali dengan volume transaksi mencapai 42,98 juta saham dan nilai transaksinya mencapai 259,44 miliar rupiah seiring dengan kenaikan saham kapitalisasi pasar BMRI saat ini mencapai 564,67 triliun rupiah. Beberapa kali saham BMRI mencetak rekor baru sepanjang 2023. Dibuka pada awal tahun, BMRI berada di level Rp4.938 per saham. Bulan Februari, BMRI kembali menunjukkan peningkatan di level baru Rp5.188 per saham. Tidak sampai di situ, bulan Maret emiten perbankan ini kembali mencetakkan peningkatan di level 5.450. BMRI terus menunjukkan penguatan hingga di bulan Agustus, terus melakukan penguatan hingga rekor baru tercipta di sesi 1 kemarin di level Rp6.100 per saham. Bank Mandiri menjadi primadona baru bagi investor asing dalam beberapa hari terakhir. Investor asing tercatat kembali memburu saham BMRI. Pada Selasa kemarin, asing tercatat memburu BMRI sebanyak 22 miliar rupiah. Dan dalam sepekan terakhir saja, asing sudah mengoleksi BMRI hingga 125,2 miliar rupiah. Dari sisi kinerja keuangannya pada semester pertama 2023, laba konsolidasi BMRI naik 24,74% menjadi 25,23 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,2 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, saham GoTo terus melemah ke level terendah di tengah penguatan IHSG yang justru ke rekor tertinggi tahun ini. Anomali IHSG dan saham GoTo dinilai terjadi karena berbagai faktor, termasuk Shopee, perusahaan teknologi asal Singapura yang dikabarkan tengah berusaha memperkuat posisi platform e-commerce mereka di Indonesia. Pasalnya Shopee melaporkan menguasai seluruh pasar e-commerce Asia Tenggara kecuali Indonesia. Saham emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengalami penurunan terendah sejak awal tahun menyentuh level Rp83 pada perdagangan Rabu. Saham Goto terus melemah di tengah penguatan IHSG yang justru menyentuh rekor tertinggi di tahun ini di level 7 ribuan. Meskipun perusahaan teknologi ini telah membukukan perbaikan kinerja, sejumlah kalangan menilai terdapat beberapa faktor yang membuat saham Goto masih terus mengalami penurunan. Mengutip media, Deputi Head of Research Sukor Sekuritas Paulus Jimmy menjelaskan, penurunan harga saham Goto pada beberapa hari perdagangan terakhir diakibatkan investor yang khawatir akan peningkatan kompetisi di segmen bisnis e-commerce. Hal ini terutama terlihat setelah Sea Limited, induk usaha dari Shopee, mengumumkan akan fokus pada investment in growth yang banyak diartikan bahwa Shopee akan kembali menaikkan biaya promosi dan marketing dengan tujuan untuk menjaga atau menaikkan pangsa pasar. Ya, CLTD, raksasa teknologi asal Singapura, tengah berusaha untuk memperkuat posisi platform e-commerce mereka Shopee di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Hal ini karena perusahaan riset pasar teknologi yang bermarkas di Singapura ini melaporkan bahwa pada 2022, Shopee menguasai seluruh pasar e-commerce Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Dominasi Shopee sangat kuat di negara-negara tersebut kecuali di Indonesia karena mendapat perlawanan kuat dari Tokopedia, platform dagang Goto Group. Platform dagang pesaing Tokopedia ini memiliki pasar yang kuat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebulan terakhir, saham Goto diperdagangkan pada rentang Rp83 hingga Rp93 per unit saham. Investor asing melakukan penjualan sekitar 880 miliar selama sebulan, namun masih membukukan net foreign buy secara tahun berjalan senilai 2 triliun di pasar reguler. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, menarik pertarungan antara Tokopedia dan juga Shopee ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini adalah data-data ekonomi dari sejumlah negara di Asia. Tentu saja ini ada libur nasional Malaysia, kemudian juga ada PMI Komposit Tiongkok di bulan Agustus, dan juga ada indeks manajer pembelian PMI Manufaktur China di bulan Agustus, dan juga ada pidato anggota Dewan Bank Sentral Jepang Nakamura. Dan juga di Korea Selatan ada produksi industri Korea Selatan secara year on year di bulan Agustus, dan juga di Korea. Oke, berikutnya dari Amerika Serikat, pemirsa, klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari Eropa ada harga impor Jerman secara non-man di bulan Juli. Sementara itu ada agenda emiten yang menarik untuk kita cermati, ada BAPI dan juga LTLS yang menggelar RUPS, sementara GEMS akan menggelar cum dividen tunai. Sementara itu dari Bursa Asia, pemirsa, pembukaannya di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi. Nampaknya indeks-indeks utama di Bursa Asia dibuka mix pagi hari ini. Nikkei menguat 0,39% di level 32.460, sementara STI Singapura dibuka menguat 0,31% di level 3.230, dan Kospi Korea melemah 0,24%. Kemudian ada Hang Seng Hong Kong melemah 0,01% tipis saja. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan beberapa tema menarik, pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Arya Santoso, beliau adalah Presiden Direktur dari CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Mas Suci. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke market global terlebih dahulu. Bagaimana sebetulnya penutupan bursa Amerika yang kemudian ditutup bergairah begitu, ini juga menginduk kepada hal-hal ataupun mungkin possibility terkait dengan data-data yang nampaknya mengarahkan ke indikasi bahwa terdapat pelambatan ekonomi dari Amerika Serikat, dan ini juga lead ke bagaimana sebetulnya nanti juga Bank Sentral Amerika Serikat akan sedikit mengerem kenaikan tingkat suku bunga acuannya. Analisisnya seperti apa dan juga implikasinya terhadap bursa regional dan juga dalam negeri seperti apa Pak Arya? Ya, kita memperhatikan bahwa optimisme yang juga ada terjadi di bursa Amerika itu merupakan mencerminkan dari inflasi yang sebenarnya juga sudah mulai melambat sesungguhnya di Amerika. Jadi ada ruang ya dari
bagaimana bank sentral tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi, tetapi sebenarnya ada potensi untuk terus melakukan penurunan karena inflasinya masih di kisaran 3%-an, sedangkan untuk rate suku bunganya itu di 5%-an sekian gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya ada ruang untuk bisa menurunkan, tetapi Amerika mempertahankan suku bunga tinggi supaya tetap money flow ada di Amerika, tidak keluar ke negara-negara lain seperti ke emerging market. Nah, oleh karena itu optimisme akan terjadinya penurunan kira-kira dalam target 2 tahun ke depan bisa sampai ke 2% atau di bawah 2%. Ini merupakan optimisme yang juga tercermin dalam pasar keuangan yang selalu bergerak lebih awal dibandingkan di sektor real. Ya, terkait dengan data inflasi dari Amerika Serikat juga yang akan rilis hari ini juga mungkin menjadi salah satu, walaupun memang belum rilis dan masih asumsi gitu ya, ini nampaknya juga menjadi bekal optimisme mengenai perlambatan dari strategi untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan dari The Fed begitu ya, Pak Arya ya? Ya, betul sekali. Baik, oke. Kalau kita bicara mengenai implikasinya terhadap IHSG begitu, kemarin berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang tahun di level 7 ribuan, tapi kemudian kembali lagi ke level 6 ribuan di penutupan perdagangan sesi 2. Bagaimana Anda melihat possibility ini? Artinya adakah kemudian chance IHSG untuk kembali tembus ke level 7 ribuan? At least itu ada di bulan September ataupun mungkin di akhir tahun 2023 ini, Pak Arya. Ya. Kita melihat bahwa level tertingginya di 737 itu 7377 yaitu di kisaran bulan September 2022 sebenarnya tahun lalu. Jadi kalau dilihat di tahun 2023 ini memang optimisme yang sudah mulai ada lagi masuk ke psikologi level di 7000 itu adalah baru hari kemarin ya, itu merupakan suatu kabar yang juga menggembirakan. Tetapi kita melihat bahwa konsolidasinya sampai di kisaran 6971 yaitu merupakan satu resisten yang terdekat. Ketika bisa tertembus itu dan kemudian ada support di 6941, ini merupakan satu level konsolidasi yang sangat mungkin untuk IHSG. Target kembali untuk menyentuh ke 7124 itu juga merupakan satu possibility yang cukup realistis ya, 7124 menguji kembali ke level itu. Jadi kita bisa lihat di akhir tahun biasanya di kuartal 4 itu juga terjadi optimisme yang secara siklikal terjadi di indeks harga saham gabungan. Oleh karena itu level-level penting ini kita bisa perhatikan. Saya cukup optimis di jangka menengah panjang Indonesia ada perbaikan secara pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita melihat juga menyongsong Pilpres di tahun 2024. Baik, target Anda sendiri di IHSG akhir tahun di level berapa, Pak Arya? Di akhir tahun di level 7.100, minimal di level 7.100 kembali. Baik, kalau kita kemudian lihat di pergerakan IHSG yang kemarin berhasil masuk ke level tertinggi di tahun ini, di tahun 2023 begitu. Ada gap kah dan juga ada possibility untuk terjadinya profit taking? Kita mungkin akan bahas usai jeda berikut ini ya Pak Arya ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.